presiden. Itu nggak ada baper ya. Nggak ada baper Ini kan kalau no kita, baper gitu ya. baper ini kan kalau kita mau jadikan diri kita sendiri. Oh, kita gitu. baper. Jadi tenang. Coba cabut bolos, bolos sama teman-teman. Istri saya sekarang, kawan sama guru, dijemur sama dia. Wah, berdua itu ya. Jadi ditontonin satu sekolahan. Aduh, itu nggak bisa dilupain. Mendapatkan manfaat yang utama dari penemuan yang ada di lapangan. Iya. Nah, ini salah satunya pakai jalur politik. Oh iya siap. Mudah-mudahan Gerindra menjadi tidak. Partai Gerindra ini adalah partai sambil kampanye gue. Apa ya? Apa dong? Tolong aja. Ini yang pertama, semua laki-laki muslim sholat lima waktu tepat waktu. Mantap. Itu dulu terakhir ya Bang ya. Oke, kita kembali lagi bersama Silampot. Kali ini bersama seorang pemuda yang menginspirasi, juga nggak kalah seksinya tentunya. Udah pastinya itu isunya dikabarkan akan maju menjadi calon pemimpin daerah Provinsi Lampung. Mari kita sambut dengan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mirzani Jausal. Beliau juga salah satu anggota dewan nih sekarang Bang, Ya, anggota DPRD di DPRD di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ya Bang ya. Kabarnya isu-isunya ini juga apa benar Abang ini akan mencalonkan diri Bang untuk maju menjadi eksekutif? Oh, Bukan legislatif lagi. Kalau kami dari Partai Gerindra memang saat ini kita sedang fokus untuk memenangkan presiden. Fokusnya. Ya, fokusnya. Yang kedua juga kita ingin bagaimana kursi-kursi Partai Gerindra ini bertambah di setiap dapil. Jadi kita nggak memang kita belum bicara masalah pilkada dulu. Ya. Jadi itu masih isu aja tuh Bang. Iya. Tapi kayaknya banyak yang mendukung loh Bang. Abang maju sebagai calon. Berdasarkan kemarin tuh saya lihat itu ada polling di beberapa media juga seperti Sinar Lampung ataupun reaksi.co.id. Itu polling yang ditunjukkan untuk pendukung Abang tuh lumayan tuh Bang. Gimana itu Bang? Reaksi Abang? Belum. Ya kalau untuk dari partai sih belum ya. Kita masih memang fokus untuk pileg dan pilpres dulu gitu. Ya mungkin setelah itu ya kita belum tahu ya, namanya politik jadi ada dinamikanya seperti apa. Tapi ya kami memang harapannya untuk itu dulu. Karena kalau masalah pilkada kan nanti setelah pilpres dan pileg kelihatan. Gimana Bang kondisi politik di tahun ini Bang menurut Abang? Ya saya rasa sekarang di tahun-tahun ini ya, apalagi menjelang 2024 ini, semua partai politik sedang mempersiapkan ya, mempersiapkan mesin masing-masing, mempersiapkan infrastruktur dan instrumen masing-masing, bagaimana untuk tetap menjaga kursi, tetap eksis, tetap atau bertambahnya kursi nanti untuk di pileg ya, di pileg. Dan juga sekarang ini kalau khususnya partai kami memang lebih fokus untuk ke pilpres ya, bagaimana di 2024 ini kita tetap mencalonkan Prabowo jadi presiden dan akan berjuang untuk Prabowo menjadi presiden. Jadi tetap setia dengan pemimpinnya Bang ya? Ya. Loyalitas itu penting ya Bang ya? Ya kami lihat ya sampai sekarang baru Partai Gerindra ya yang sudah dari partainya sendiri sudah punya calon presiden. Dan ini kami melihat ini salah satu keunggulan dari Partai Gerindra. Kami bisa bekerja lebih cepat, maju lebih dahulu, dan mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Untuk koordinasinya sendiri gimana tuh Bang? Abang sebagai pimpinan Gerindra di tingkat Provinsi Lampung ini sendiri, saya repot gak Bang? Ya saya
diamanahkan menjadi ketua DPD, Provinsi Partai Gerindra Provinsi Lampung ini sejak Maret ya. Sejak Maret ya. Kita kebetulan Partai Gerindra ini partai kader ya, partai kader yang memang tidak banyak dinamika di dalam internal partai itu sendiri. Stabilitasnya sangat bagus dan memang koordinasi dan konsolidasi internal lebih mudah dilakukan. Dan juga di sini partai ini juga penuh dengan kekeluargaan. Saya rasa ini menjadi salah satu nilai tambah ketika kita mengkonsolidasi partai ini untuk bergerak. Gitu. Abang kan baru Maret kemarin kan. Ya. Sebelumnya ada perubahan pola pandang nggak Bang, Abang sebelum memimpin atau ketika setelah memimpin itu ada perubahan sudut pandang nggak Bang di dalam Gerindranya sendiri untuk tingkat provinsi Lampung Bang? Ya, kalau dari sudut pandang saya melihat begini, ketika saya masuk ke politik di 2019 ya, ketika pileg ya, di 2019 di pileg ini saya memikirkan bagaimana selain Partai Gerindra Prabowo menjadi presiden, bagaimana diri sendiri menjadi anggota DPRD terpilih dalam pemilihan legislatif. Kemudian diamanahkan menjadi ketua fraksi. Di ketua fraksi saya memikirkan bagaimana fraksi Partai Gerindra di DPRD provinsi itu bisa berkontribusi secara positif ya, untuk masyarakat khususnya di dalam legislatif. Nah, ketika di DPD sendiri ya, saya berpikir jadi lebih luas ya, bagaimana Partai Gerindra ya juga menjadi lebih besar dengan Partai Gerindra ini partai nomor 2 terbesar se Lampung ya. Baik Indonesia atau di Lampung sendiri, ya, di Lampung sendiri ya. Kita anggota dewannya juga banyak ya artinya, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah berjasa, kader-kader yang berjasa, yang banyak jasanya kepada Partai Gerindra dan masih punya semangat ke depan untuk memenangkan Partai Gerindra. Ini yang menjadi salah satu bahan pemikiran saya, bagaimana semangat dari partai teman-teman di kader Gerindra ini tetap berjalan. Gitu. Mungkin banyak yang bertanya juga Bang, mempertahankan solidaritasnya sendiri atau kesulitannya sendiri itu gimana Bang caranya Bang? Ya, kami pertama kan begini, kita samakan persepsi dulu ya, bagaimana Gerindra ini bukan partai bukan partai orang yang numpang partai untuk jadi punya jabatan. Bukan numpang pansos istilahnya. Bukan partai yang mau jadi anggota DPRD masuk ke Partai Gerindra supaya jadi anggota DPRD. Cuma numpang lewat gitu atau mau jadi bupati atau jadi eksekutif masuk Partai Gerindra untuk jadi eksekutif. Tidak. Partai Gerindra ini adalah partai, ini kan jadi kampanye gue nih. Apa ya? Nggak apa-apa dong. Tolongan. Keceplosan dikit nggak apa-apa Bang. Partai Gerindra ini partai yang esensinya adalah isinya bagaimana ini partai perjuangan ya, bagaimana kita berjuang untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk hal-hal yang untuk partai yang memang disiapkan untuk berpihak kepada rakyat. Nah, persepsi ini yang saya samakan di seluruh lapisan kader Gerindra ya, di anggota DPRD-nya, di pengurusnya, dari PAC sampai ranting ya. Jadi kita punya nilai perjuangan yang sama gitu. Ya, bagaimana Partai Gerindra besar, kalau partainya besar memperjuangkan segala sesuatu dalam di politik lebih gampang. Yang kedua juga bagaimana yang paling penting menjadikan Pak Prabowo presiden, karena kami yakin Indonesia ini akan jauh lebih baik ketika Prabowo menjadi presiden. Gitu ya Bang ya. Tapi untuk anggotanya sendiri Bang, saling mendukung Bang dalam untuk misalnya mereka mencalonkan diri jadi legislatif gitu. Jadi gini, kalau niat ya supaya cepat jadi anggota DPR ya, ketika nggak jadi anggota DPR kan kecewa. Males-malesan. Kecewa. Niat ya mau jadi eksekutif, ketika nggak jadi eksekutif dia akan kecewa. Ya. Tapi kalau niatnya jauh lebih besar ya, nggak apa. Begini, nggak apa-apa gua kalah, yang penting Partai Gerindra besar. Gitu. Nggak apa-apa gua kalah, yang penting Prabowo menjadi presiden. Kenapa? Ini perjuangannya kami.
gitu. Sedangkan bonusnya ya jadi anggota Buahnya? legislatif, Itu mungkin jadi buahnya eksekutif, itu ya, Bang. buah. Eh, Oh. Tapi tujuannya itu adalah gitu, kita menjadikan partai ini menjadi besar. Kalau besar bisa berjuang lebih baik buat rakyat. Prabowo menjadi presiden. Kalau Prabowo menjadi presiden, Indonesia jadi jauh lebih baik. Wah, mantap. Gitu. Nah, syaratnya cuma satu, Pak. Gitu. Jangan pernah ninggalin orang-orang yang telah berjuang bersama Partai Gerindra. Kita nggak, Oh, ya mudah-mudahan saya bisa apa ya, bisa menjaga itu ya. ini Menjaga, pesan-pesan ini ya, ya, Bang. menjaga konsistensi tetap kampanye ini, Pak. Menjaga konsistensi bagaimana tidak meninggalkan teman-teman yang udah pernah berjuang. Oh gitu, yang senior-senior gitu ya, Iya, Bang, ya. itulah. Jadi solidaritas itu lebih utama ya, Bang, ya. Iya, ya, Loyalitas lebih utama. ada nilai ya. Ada nilai, perjuangan. value-nya lebih tinggi Lebih gitu lah, tinggi, Bang, ya. ya. Untuk tingkat ranting sendiri kesiapannya gimana, Bang? Ya, kami Jauh ini, sedang Bang. menata ya dari kita. Jadi gini, Partai Gerindra ini sekali lagi tadi dibilang partai kader ya. Dari 2000 kita berdiri dari mulai 2009, 2012 sampai sekarang ini banyak tokoh-tokoh senior ya, senior, dan kita juga itu sudah hampir 12 tahun. Artinya pasti akan ada regenerasi, tapi kita ingin regenerasi ini merupakan perwujudan dari kaderisasi yang baik gitu. Jadi DPC, PAC sampai ranting ini kita ingin DPC, PAC, ranting terbentuk ini merupakan benar-benar kader yang siap gitu. Jadi kita sedang membentuk, sudah selesai membentuk meregenerasi ya kita bilang ya, DPC, kita sedang menyiapkan PAC, tapi kita ingin DPC, PAC dan ranting ini punya militansi yang bagus, punya semangat yang kuat di dalam berjuang itu. Nah, militansi dan semangat ini wujud dari proses kaderisasi. Gitu. Jadi fokusnya ke situ, Pak. Itu juga merupakan visi misi Abang juga ya. Untuk ya, secara konseptualnya, Partai Gerindra Partai Gerindra ya, Pak. Yang bisa membuat beda sendiri dari yang sudah-sudah apa, Bang, untuk Lampung ini, Bang? Dari Partai Gerindra sendiri. Abang udah bergabung ngomong saya 2018-19. Ya. Saya kalau mau dibuat yang berbeda sih nggak banyak ya, karena Partai Gerindra ini partai yang dari nol ya. Pendahulu saya, Kiai Gunadia Ibrahim, sudah sangat sukses membawa partai ini dari yang tidak ada kursi menjadi partai terbesar kedua. Pasti ngejaganya susah itu, Bang. Lampungnya ya, itu dia. Syukur-syukur bisa bertahan sama dengan beliau juga sudah sudah lebih baik. Luar biasa itu, Bang. Ya, dengan minim pengalaman, dengan tidak baik dalam politik dan umur, saya rasa itu suatu hal yang sangat berat bagi saya. Abang kan masih muda nih, Bang. Ya. Memimpin banyak orang nih. Apa sih, Bang, resepnya, Bang, kira-kira, Bang? Ada tips dan triks atau apa gitu buat yang menjadi inspirasi orang supaya bisa ngikutin jejak. Ya, memimpin ini kan gini. Yang pertama, setiap orang ingin dipimpin dengan keadilan. Ya. Setiap orang ingin dipimpin dengan kebijaksanaan. Ya. Dan setiap orang ingin diperlakukan dengan baik ya, menjadi adil ini ya. Kadang-kadang, nah ini yang coba saya lakukan dalam kepemimpinan saya ya. Artinya kita distribusi wewenang, penghargaan, reward and punishment dan lain-lain ya, seperti itulah. Itu dalam memimpin. Nah, Abang juga kan anggota dewan nih, Bang. Ya. Kebetulan membidangi yang Abang bidangi itu, kira-kira masukannya atau kurangnya untuk depannya apa, Bang? Sejauh ini, Bang. Saya di awal periode 2 tahun kemarin itu saya di Komisi 5 ya. Komisi 5. Komisi 5 ini yang membidangi kesehatan, pendidikan, sosial, masyarakat, agama dan lain-lain. Ini saya pilih karena bidang ini membawa agama sebenarnya. Pada dasarnya. Ya, saya melihat ya
public service ya, terutama ya di Lampung ya sudah jauh lebih baik ya. Artinya hal-hal yang bersifat public pelayanan masyarakat ini sangat sensitif gitu. Dan saya lihat pemerintah daerah sudah sangat cepat tanggap gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik ya. Yang kedua sekarang saya pindah di Komisi 2. Komisi 2 ini yang membawa bidang ekonomi, pertanian, perkebunan. Kebetulan saya masuk ke sini juga sekali lagi karena memang background saya awalnya pengusaha, organisasi saya juga adalah di bidang pertanian. Nah, ini saya lagi belajar ya, lagi belajar. Saya rasa untuk di bidang perekonomian masih banyak yang bisa dieksplorasi ya di Lampung. Ya di Lampung. Terutama apa itu Bang? Di bidang apa tuh Bang? Ya pertama ya terutama di bidang pertanian ya. Pertanian ya. Saya melihat gubernur kita itu punya semangat dan visi yang bagus untuk bidang pertanian gitu ya. Tapi bagaimana visinya Pak Gubernur ini bisa menyeluruh dan bisa disambut ya dari segala stakeholder masyarakat, bukan hanya dari pemerintah, tapi dari perbankan, dari stakeholder, dari akademisi, dari pemerintah kabupaten dan lain-lain. Gitu. Harusnya lebih didukung lagi gitu ya Bang. Oh ya, ini ada kopi nih Bang. Kabarnya nih kopi Lampung Barat ini Bang. Oh ya. Kopinya asli dari Lampung. Oh ya. Kasih Mbak ya. Siapa? Ya. Kita minum dulu kali. Ya, makasih Mbak. Saya cicip dulu ya Bang ya. Oh, ya. Ini kata kabarnya dari Lampung Barat nih, hasil pertanian kita juga nih Bang. Iya. Untuk mendukung pertanian berjaya juga ini. Gimana Bang menurut Abang kopinya Bang? Mantap Mas. Dari Lampung Barat ya? Dari Lampung Barat ya Bang. Kalau pertanian sendiri Bang, apa yang perlu dieksplorasi Bang selain kopi Bang kita? Saya lihat begini, pertanian di Lampung dalam semua angka itu kita hampir di atas rata-rata nasional. Produksi kopi, produksi padi, produksi singkong, produksi jagung dan lain-lain itu angkanya sangat bagus semua ya gitu. Tapi saya tidak banyak gini dan banyak nilai-nilai tambah yang dihasilkan dari produksi-produksi pertanian itu di Lampung. Tapi saya nggak melihat banyak pengusaha-pengusaha kita itu masih terlibat dalam bidang pertanian, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produksi pertanian itu banyak capital flag banyak orang-orang luar yang dapat keuntungan dari hasil pertanian kita ya gitu ya Bang ya. Ini kopi, biji kopi kita nomor 1 di Indonesia ya, gitu, di Indonesia gitu. Mungkin di dunia untuk di Robusta mungkin termasuk yang paling besar ya. Termasuk paling besar Bang. Gitu. Harusnya kalau kita 500.000 ton ya. Iya. Nggak tahu saya. Kemarin pernah dibahas juga. Ya 500.000 ton per tahun. Sekilo berapa Pak kopi? Sekilo macam-macam sih Bang. Tergantung grade juga kalau untuk impornya itu. Artinya begini ya. Masyarakat Lampung selama ini masih mendapatkan nilai tambah belum mendapatkan nilai tambah dari kita bisa jual biji kopi ya. Itu pun ekspor dari kopi kita sudah mungkin 50% ke atas, udah lebih dari 50% itu bukan orang-orang Lampung, tapi perusahaan-perusahaan mancanegara. Ya, jadi yang untung dari perdagangan kopinya yang besar itu sebenarnya kan perusahaan eksportir, itu yang dapatnya orang luar negeri, uangnya dibawa ke luar negeri, gitu. Uangnya dibawa. Iya, tapi kalau orang Lampung yang dagang, yang ekspor, uangnya kan buat orang Lampung juga. Itu kalau dia masih biji kopi, apalagi kalau dibuat di produk kopi yang kita jual keluar Lampung ini sudah menjadi produk jadi. Apalagi kalau kopinya itu diproduksinya bukan di Bandar Lampung, gitu, di Lampung Barat, di Suwa. Artinya apa? Yang mendapat keuntungan lebih itu petani-petaninya di sana. Langsung ya Bang ya. Jadi kebijakan pemerintahnya sendiri menurut Abang apa yang perlu dibenahi Bang? Kalau saya rasa pemerintah sangat berpihak ya dalam hal ini. Cuman pemerintah ini kan nggak bisa bergerak sendiri Pak, gitu. Ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan ada juga sistem yang berjalan karena memang sistem ekonominya seperti itu ya. Gitu saya lihat semoga ke depan ya
keberpihakan ya, terutama bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat untuk masyarakat Lampung itu lebih baik. Harus didukung berarti Ya, Bang ya. ya. Tidak hanya pemerintah Lampung aja gitu Bang. Iya, ya. Kan kebijakan ekspor kan hanya pemerintah pusat gitu. Tapi ada sisi positif ya Bang. Kopi kita diminum sama orang luar itu bangga juga betul Bang kita. Kita lebih kita senang kopi kita diminum oleh orang luar, tapi kita lebih senang kalau orang luar yang minum, orang Lampung Barat yang tambah banyak uangnya. Itu saya juga senang itu Bang. Karena begini, yang minum orang Amerika, kopinya Lampung, yang dapat duit orang Amerika Mereka juga. ya. Waduh. Jadi ini sistemnya harus didukung oleh pemerintah pusat juga ya Bang. Ya. Program seperti apa ya kira-kira yang lebih baik Bang? Ya begini, kan begini, kalau apa namanya kopi ya atau produk-produk unggulan ya yang di satu daerah itu harus dijaga, harus kualitasnya dan keberpihakannya gitu, harus diregulasi. Harus ada regulasi-regulasinya ya. Iya, yang membuat regulasi itu membuat orang-orang Lampung ini punya hak lebih atas keuntungan ekonomis yang ada dari produk yang di daerah tersebut. Nah, selain kopi, potensi apa lagi Bang pertanian ini Bang yang cukup menonjol Bang? Menurut Abang di Lampung ini Bang? Ya, kan begini, kalau yang namanya pertanian, pangan, setiap tahun itu kan pasti kebutuhan pangannya kan meningkat ya. Meningkat terus ya. Meningkat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih Lampung ini hampir sebagian besar produk-produk pertanian jangka pendek. Jadi kita nggak banyak perkebunan besar ya. Jadi ada jagung, singkong, kopi, padi dan lain-lainnya. Artinya kita ini bisa dibilang Lampung ini adalah dapurnya orang-orang Indonesia. Banyak produk-produk pangan yang dihasilkan di Lampung. Jadi hampir semua itu bisa ditingkatkan gitu. Kan ada yang menunjang nih Bang selain kopi nih Bang. Kopi kan nggak enak nih Bang kalau tanpa gula Bang. Menurut Abang sendiri kalau untuk produksi gula kita gimana nih Bang? Produksi gula kita kalau nggak salah 40-45% gula nasional ya, gitu, sangat besar gitu. Sangat besar. Sangat besar. Banyak gak dampaknya untuk masyarakat Bang kira-kira? Untuk dampak masyarakat kita? Ya begini Pak, bukan hanya gula ya, singkong, pakan ternak, pakan ternak dan lain-lain. Ini kan sistem ekonomi yang sudah jadi gini, kembali 30 tahun yang lalu, orang tuh kalau mau investasi, dia investasi di Lampung. Ya, saat itu pemerintah sangat gencar-gencarnya mengundang investor. Investasilah di Lampung karena tanahnya sangat subur, tenaga kerja banyak, pelabuhan ada dan lain-lain ya kan. Nah, investasi ini kan berkembang, terus berkembang. Sementara Indonesia reformasi saat itu, telat meregulasi, sehingga banyak masyarakat Lampung tidak mendapat kesempatan dalam bisnis itu sendiri gitu. Bisnis ya, bukan tenaga kerjanya. Bisnisnya. Bahkan ternak kita mungkin nomor 1 di Sumatera, nomor 2 dia jagung kita ya gitu, produksi kita. Tapi kan nggak ada yang punya orang Lampung gitu. Oh gitu ya. Ya harapan saya ke depan banyak masyarakat Lampung yang mendapatkan manfaat nilai tambah dari produk-produk yang ada di Lampung. Nah, ini salah satunya pakai jalur politik, Pak. Oh iya siap. Mudah-mudahan Partai Gerindra bisa menjadikan visinya Pak Prabowo ya. Bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri, berdikari ya. Bagaimana Indonesia mandiri ya, tidak tergantung dengan dengan orang-orang lain ya. Bagaimana Indonesia itu kuat karena memang hasil-hasilnya itu punya orang Indonesia. Oh gitu ya Bang ya. Dia ingin membalikan semua itu ya Bang ya. Ya, jadi kan ini baru bicara Lampung, tapi Pak Prabowo sendiri ya bicara Indonesia ini seperti ini ya. Tingkat luas. Ya, hasil-hasil bumi Indonesia ini yang banyak harus menikmati orang Indonesia sendiri. Oh gitu. Jadi
beliau juga memang mendukung petani. Bahkan saya tahunya dari beliau. Oh, luar biasa memang. Banyak menginspirasi juga beliau itu Ya, Bang ya. sangat menginspirasi, sangat memotivasi. Balik lagi nih Bang, kalau Abang nanti banyak dukungan ya, Lampung ini mau diapain ke depannya Bang? Kenapa? Seandainya, gitu. Kan Abang udah banyak dukungannya nih, berdasarkan Dukungan dari belum tentu jadi tuh. Iya, kita berandainya aja. Iya. Lampung ini mau diapain Bang ke depannya Bang? Lampung ini yang pertama, semua laki-laki muslim sholat 5 waktu tepat waktu. Mantap. Itu dulu. Itu dulu terapin ya Bang ya. Baru keberkahannya turun dari langit, muncul dari bumi, Pak. Rezekinya muncul dari bumi gitu. Apa nggak ada pandangan mau nerusin kantor Kota Baru nih Bang yang minggu ini lagi hot isu gitu. Kota Baru. Lagi banyak nih Bang lagi. Ya, kita sih melihat ya Kota Baru itu pasti akan terlaksana ya. Lampung kan bertambah masyarakatnya, tambah banyak dan lain-lainnya. Cuman memang harus disesuaikan juga secara visibility ya. Saya nggak mendalami itu. Gitu. Oh gitu ya Bang ya. Selain itu Bang, menurut Abang nanti ke depannya ini harapannya 2024 ini bagaimana Bang? Kondisi politik ya dari Gerindra sendiri. Ya, saya berharap ya apa semasif mungkin gitu. Ya, ini ya semua ikhtiar bisa dilaksanakan dengan maksimal, semangat masih terjaga, tidak ada perpecahan di dalam internal, ya tidak ada saling musuh-musuhan, tidak ada saling sikut-sikutan, dan yang kedua juga ya ketika hasil itu semua sudah di garis tangannya masing-masing lah, gitu. Paling penting kayaknya nggak boleh baper juga kali Bang ya. Oh ya, kalau menganggap ini sebagai perjuangan untuk menjadikan Partai Gerindra menjadi lebih besar dari Pak Prabowo menjadi presiden, itu nggak ada baper, Pak. Nggak ada baper ini kan kalau baper ini kan kalau kita mau jadikan diri kita sendiri, jadi kita gitu. baper. Jadi tergantung orangnya ya Bang ya. Balik lagi Bang, kalau boleh tahu, Abang waktu kecilnya tuh memang udah punya cita-cita menjadi anggota dewan apa enggak itu Bang? Apa udah dari kecil tuh udah belajar orasi atau udah belajar berpolitik? Ada cita-cita nggak? Sampai sekarang juga belum pernah punya cita-cita anggota dewan. Nggak, memang ya jalanin takdir aja. Kebetulan ada momen waktu itu ada momen yang diminta untuk bergabung untuk nyalek dan saya jalanin. Dan jadi alhamdulillah dan ini kita jalanin juga ya berjalan aja gitu ya Bang ya. Jadi memang bukan cita-cita ya Bang ya. Kalau boleh tahu kecilnya Abang dulu di mana Bang? Di Kampung Utara, saya di Kota Bumi. Kota Bumi ya Bang ya. Kota Bumi. Di Kota Bumi itu dari SD ya Bang? Lahir di sana, saya lahir di sana, SD di sana, SMA baru pindah ke Bandar Lampung. SMA baru pindah Bandar Lampung. Ada gak Bang kenangan masa kecil Bang? Waktu SD itu mengenai pendidikan di sana gitu, teman-temannya atau sekolah-sekolahnya gitu. Pendidikan Lampung Utara sendiri saat itu Abang sekolah itu gimana gitu loh Bang? Ya Lampung Utara ya seperti ya di kampung lah ya, jadi sekolah sebentar pulang, tapi ya main di luar lah, bilang di luar rumah. Nggak kayak anak-anak sekarang ya beda ya Bang beda. Ya. Sekarang udah banyak main game di rumah ya. Dulu Abang di kotanya kan, di Kota Bumi ya, di Kota Bumi, di Kota Bumi. Pernah dimarahin nggak sama gurunya dulu apa nakal gitu, yang inget gurunya itu berkesannya itu gimana Bang? Apa Abang masih pernah berkunjung lagi nggak ke sekolah Abang dulu? SMP ya. SMP ya. Sekolah SMP sampai sekarang silaturahmi masih bagus sama guru SMP, sama teman-teman SMP masih dekat sekali ya. Berarti suka bercanda juga itu ya Bang ya di grup-grup ya. Apa Bang waktu SMP itu apa Abang udah punya cewek apa belum itu Bang? Apa playboy ya? Playboy dari SMP ini Bang kayaknya. Saya SMP organisasi pertama saya ya SMP ya. Belajar ke organisasi dari SMP. Banyak ikut ekskul juga di SMP. Belajar bareng Bapak
membesarkan satu organisasi sama-sama dengan teman-teman ya SMP. Dari SMP itu Ya, Bang. nah, kalau jago pertama kali SMP ya, seperti itulah. Nah, SMP saya Jadi memang sudah terbiasa dari sudah dulu ya terbiasa. Bang ya. Saya emang dari kecil emang sudah biasa hidup sama teman-teman. Udah biasa kumpul ya Bang ya. Iya, udah biasa. Ada bedanya gak Bang sekolah Abang dulu sama sekarang? Kalau Abang masih ke sana itu. Ya, Banyak gak perbedaan? baik enakan dulu, Pak. Enakan dulu ya. Lihat anak-anak sekolah sekarang kasihan. Kenapa itu Bang? Ya, ya. Kan enak sih Bang, kemarin tuh sempat dia orang belajar di rumah 2 tahun karena pandemi. Kalau kita dulu kan tiap hari sekolah, naik angkot gitu Bang. Itu anak-anak nggak pernah diajarin main di luar rumah. Kalau diajarin main luar rumah, nggak boleh lagi main di dalam rumah, Pak. Nggak kayak kita dulu ya Iya, Bang ya. kita dulu. Jadi balik lagi Bang, kenapa Abang dulu pindah ke Bandar Lampung SMA-nya? Saya mah ya pendidikan, Pak. Gitu, Pendidikan. Tuntutan pendidikan. Pendidikan. Kita lihat ya pengen inilah dapat pendidikan yang lebih baik. Lebih baik ya Bang. Dulu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah hampir rata lah pendidikan. Kalau dulu kan karena tentang jarak, tentang tempat, gitu. Jadi memang di kota perkotaan itu jauh lebih baik kualitas pendidikan. Ada kesan-kesan lucu gak Bang waktu sekolah itu Bang? Apa ada temen yang cabut gitu, ketahuan guru gitu? Gimana Bang? Waktu SMA, Waktu SMA? ya. Keinget masih Iya. sekarang, Bang. Saya cabut cabut bolos Bolos. sama teman-teman istri saya sekarang ketahuan sama guru, dijemur sama dia. Wah, berdua itu ya. Jadi ditontonin satu sekolah. Aduh, itu nggak bisa dilupain itu kayaknya ya Bang ya. Luar biasa itu Bang. Kayaknya seru juga Bang obrolannya Bang. Iya. Sekarang sama istri sudah berkeluarga ya Bang ya? Udah Udah. Anak anak saya berapa 3 Bang? laki-laki semua. Laki semua. Yang tua udah SMA kelas 2. SMA kelas 2. Di mana Bang ngelatih anak-anak Bang? Apa harus mengikuti jejak bapaknya atau kita bebaskan? Ya, Pilihan. saya kalau untuk pilihan hidup ya terserah passionnya mereka masing-masing. Tapi yang saya seragamkan, yang saya wanti-wanti dari kecil itu bagaimana mereka sholat ya. Mereka ibadahnya tetap jaga, ya Bang ya. sholat 5 waktu, tepat waktu, udah gitu selalu ngajak orang sholat. Gitu. Pokoknya saya didik agamanya Pak. Gitu. Agamanya dulu. Ya, nanti kan di akhirat yang ditanya Allah. Bukan pendidikan. Bukan pendidikannya, agamanya. Anaknya diajarin sekolah di mana? Enggak. Anaknya diajarin sholat enggak. Itu kan tanggung jawab kita sebagai Nah, selebihnya ya mereka jadi apa, saya yakin kalau ibadahnya bagus, sholatnya bagus, apapun yang mereka jaga, Allah akan jaga mereka. Gimana nih Bang, Abang selaku pengusaha juga ya Bang ya, untuk memajukan UMKM sendiri di Bandar Lampung nih, harapannya itu seperti apa Bang? Ya, UMKM sekarang ini begini. Beberapa tahun ini sudah banyak transformasi ya dari cara UMKM berjualan, memproduksi dan lain-lain. Memang kita sekarang bagaimana marketplace itu lebih mendominasi kan, itu produk hampir 70-60% produk di marketplace itu kan produk UMKM. Artinya ketika pemerintah saya melihat harus bisa memastikan produk UMKM yang produknya masyarakat Bandar Lampung ini bisa compete dan bisa bersaing di marketplace-nya. Jadi market yang orang sekarang kalau buat UMKM nggak mikirin saya mau buat produk ini untuk pasarnya di Pohoman atau di Bandar Lampung saja, enggak. Semua produk UMKM ini sudah memikir bagaimana globalisasi ya. Jadi bagaimana produknya itu bisa terjual di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Tapi untuk itu kan UMKM ini perlu ada peningkatan kualitas terhadap produknya. Dan meningkatkan kualitas ini nggak bisa pakai dana UMKM. Oh iya, mereka kan terbatas gitu. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah bagaimana UMKM itu kuat dalam kompetisi. Dalam kompetisi selama ini ya Bang ya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya nih ngebahas Lampung nih Bang sama Bang Mirza ini.
mungkin nanti kita akan bahas-bahas lagi ya Iya, Bang ya, iya, Bang. topik yang lebih menarik selain daripada ini. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, saya minta tanggapan nih Bang. Lampung Berjaya sendiri menurut Abang apakah sudah berjaya Lampung ini? Lampung Berjaya ini adalah tagline ya. Tagline. Tagline yang diharapkan menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Lampung, menjadi semangat ya sebagai seluruh masyarakat Lampung untuk berjuang membuat Lampung berjaya, gitu. Jadi Artinya kalau masyarakat juga harus mendukung ya, Bang? kalau Lampung berjaya atau enggak itu sudah berhasil enggaknya itu kan indikatornya di masyarakat itu sendiri gitu. Tapi ya kita artinya begini, semangat berjuangnya itu ya kita harus berjaya. Gitu ya. Tanpa menyerah ya Bang Tanpa ya. menyerah. Oke, terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya nanti kita kembali lagi dengan mungkin tema-tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih juga udah diundang di podcast. Si Lampot, Prabowo Presiden, Gerindra menang. mantap.